Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Lu Sendikia, channelnya para pencari ilmu. Halo Sobat Luc Sendikia, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia. Pada materi manajemen pelayanan prima kali ini, kita akan mempelajari total quality management dan kompetensi pelayanan prima melalui pendekatan pelayanan prima 6A. Nah, baik, mari kita lihat total quality management. Persaingan bisnis yang makin kompetitif, perkembangan pesat teknologi komunikasi dan informasi, serta makin kritisnya konsumen menuntut perusahaan untuk mencari cara dalam mencapai keunggulan kompetitif. Total quality management menjadi semakin familiar dan digunakan sebagai strategi untuk mencapai keunggulan kompetitif pada berbagai aspek operasi usaha secara total. Nah, TQM ini atau Total Quality Management akan mengarahkan setiap organisasi atau perusahaan sebagai instrumen untuk menjawab setiap tantangan global, ya, di samping menghadapi tantangan bergejolaknya lingkungan bisnis dari berbagai ketidakpastian. Nah, dengan penerapan TQM ini, maka diharapkan perusahaan dapat meningkatkan kepuasan konsumen ya melalui kualitas produk dan kualitas proses, sehingga kepuasan yang diperoleh pelanggan itu dapat ditingkatkan. Dan otomatis melalui TQM, maka perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, total quality management ini mencakup proses trilogi kualitas, ya, yang meliputi perencanaan kualitas, kemudian pengendalian kualitas, dan perbaikan atau peningkatan kualitas. Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut. Oke, baik. Definisi dan perkembangan TQM, ya. TQM itu merupakan perbaikan kualitas yang terus-menerus, ya, didukung oleh manajemen dan melibatkan semua orang dalam organisasi. Kenapa? Karena TQM ini akan membawa perusahaan ke arah perbaikan yang terus-menerus. Tujuannya apa? Untuk menunjang terciptanya kepuasan pelanggan secara total dan terus-menerus. Gitu ya. Oleh karena itu, TQM menekankan pada perspektif terpadu, konsisten, dan mencakup operasi seluruh organisasi perusahaan. Ya. Jadi, setiap level atau proses dalam setiap area fungsional dalam suatu organisasi itu akan menggunakan semua sumber daya dan modal yang tersedia. Yang ketiga, TQM mencakup semua aktivitas untuk mencapai skala ekonomi optimal dan mempertahankan mutu secara ekstra pada awal operasi dan proses operasi, ya. Dan sehingga kita bisa katakan bahwa TQM ini adalah perbaikan yang terus-menerus, berorientasi pada sumber daya manusia, kemudian metode-metode kualitas, dan fokus kepada konsumen. Kita lihat yang keempat, fokus pada konsumen. Artinya perhatian dan tindak lanjut, ya. Jadi ada tindak lanjut terhadap keluhan konsumen. Kepuasan harga, cacat produk, waktu penyerahan barang, serta kerjasama dengan pelanggan. Ya,
Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa TQM itu adalah teknik perbaikan, ya, yang diyakini ya sebagai suatu filosofi bisnis yang selalu berusaha melalui perbaikan, ya, baik perbaikan output, termasuk juga dengan kinerja finansialnya, kemudian perbaikan sistem manajemen organisasi, kemudian jaminan kelangsungan hidup jangka panjang, ya, yang tujuan utamanya adalah memberikan kepuasan kepada pelanggan tanpa meninggalkan kepentingan stakeholder-nya, gitu ya. Nah, stakeholder yang dimaksud di sini siapa? Stakeholder itu adalah pelanggan, pemilik, pemegang saham, dan supplier. Nah, teknik perbaikan ini diaplikasikan ya untuk memperbaiki kualitas, memberikan pendekatan sistematik, jadi dikerjakan secara sistemik untuk membangun kebutuhan dan persyaratan-persyaratan pelanggan. Ya, jadi apa peran sumber daya manusia dalam proses bisnis manajemen ini, dalam proses bisnis organisasinya? Di sini dikatakan bahwa sumber daya adalah hal yang paling penting dalam proses bisnis, ya. Nah, proses bisnis itu kan didefinisikan sebagai cara ideal, ya. Cara ideal yang bagaimana? Cara ideal untuk menghasilkan peningkatan kinerja bisnis. Di mana nanti diasumsikan ya, jadi dalam proses bisnis tersebut, sumber daya manusia ini akan berperilaku spesifik gitu ya, untuk mencapai tujuan organisasi. Ya, gitu. Jadi mereka akan dididik ya, akan dilatih untuk berperilaku agar bisa mencapai tujuan organisasi. Kemudian, peran SDM yang kompeten, artinya SDM yang dimiliki oleh suatu organisasi itu harus memiliki basis pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menunjang tujuan bisnis suatu organisasi dan mencapai keunggulan kompetitif. Jadi TQM ini kita bicara adalah suatu total quality management, yaitu suatu upaya untuk melakukan perbaikan terus-menerus yang dilaksanakan di organisasi bisnis. Karena apa? Karena tujuannya adalah untuk mencari laba atau memperoleh keuntungan dan mencapai keunggulan kompetitif. Ya, walaupun tidak tertutup kemungkinan bahwa TQM ini pun juga dilaksanakan misalnya di organisasi non-profit. Oke. Kesuksesan organisasi tentunya memerlukan produksi yang dikarakteristikkan dengan ketangkasan dan efisiensi penggunaan teknologi. Ya, jadi suatu organisasi itu harus bisa mengkombinasikan gitu ya antara teknologi dengan strategi yang dibangun ya atas pengetahuan shop floor ya dan melibatkan frontliner personalnya gitu. Contoh misalnya keterlibatan frontliner personel ya orang-orang garda depan ini ya itu sangat diperlukan untuk mensukseskan organisasi ya. Nah, cerita atau kisah sukses perusahaan di Jepang itu
sebetulnya didasarkan pada keterkaitan gitu ya, keterkaitan antara keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh para petugas frontlinernya itu, ya. Jadi kesuksesan itu tidak didasarkan pada level-level teknologi saja, tetapi juga melakukan perbaikan secara terus-menerus ya melalui proses pembelajaran organisasi dan eksperimen. Oleh karena itu, SDM itu terutama ya SDM yang kompeten itu bisa menggunakan semua kemampuan dan intelektualnya untuk berkontribusi dalam meningkatkan kinerja bisnis. Ya. Jadi kita lihat SDM yang kompeten, berarti dia memberikan keterampilan dan keahliannya untuk mencapai kepuasan pelanggan, ya, dan juga menggunakan keterampilan dan keahliannya untuk mencapai atau menghasilkan produk yang berkualitas, gitu. Nah, ini adalah trilogi dari TQM, ya. Yang pertama adalah bahwa perencanaan kualitas itu juga harus dilakukan secara terus-menerus, ya. Kemudian pengendalian kualitas itu dilaksanakan terus-menerus. Kemudian setelah dikendalikan berarti harus ada peningkatan kualitas. Jadi, nah, oleh karena itu kesuksesan dari aplikasi TQM ini memerlukan beberapa faktor pendukung, ya, seperti misalnya kepemimpinan, kemudian bagaimana perusahaan itu mengelola sumber dayanya, kemudian fokus pada keinginan konsumen, harapan konsumen, kemudian tentunya menerapkan sistem informasi, ya, teknologi, gitu ya. Dan proses perbaikan ini terus-menerus, ya, karena untuk bisa mencapai keunggulan kompetitif tentunya sebuah perusahaan harus mampu melakukan peningkatan perbaikan yang terus-menerus, ya, untuk bisa menghasilkan suatu layanan yang prima. Oke. Nah, demikian penjelasan saya dengan TQM, ya. Mudah-mudahan sobat-sobat semua bisa memahami, ya. Intinya adalah TQM di sini adalah teknik perbaikan, ya. Tujuannya adalah untuk apa? Digunakan TQM itu ada untuk memperbaiki kualitas, ya. Nah, kualitas itu untuk apa gitu ya? Untuk membangun kebutuhan dan persyaratan pelanggan, ya. Karena tadi tujuannya adalah pelanggan itu harusnya gitu ya bisa segera membeli produk yang kita tawarkan, kemudian kita mendapatkan kepercayaan pelanggan terhadap produk kita, kemudian kita juga bisa mempertahankan pelanggan agar tetap loyal, dan kemudian juga pelayanan pelanggan itu diharapkan dapat mendorong pelanggan lain, ya, mengajak pelanggan lain untuk bisa membeli produk kita, gitu ya. Dan itu hanya bisa terjadi jika sebuah organisasi ini selalu melakukan perbaikan kualitas terus-menerus. Dan itu fokusnya apa? Dari pelanggan, ya, dari pelanggan, daripada pemakai produk-produk kita. Oke, mari kita lanjutkan dengan kompetensi pelayanan prima dengan menggunakan pelayanan prima A6, ya. Jadi pelayanan prima organisasi publik itu jika mereka bisa mengimplementasikan dengan baik, ya, secara berkesinambungan kompetensi yang dimiliki, maka akan mampu membangun hubungan jangka panjang dengan stakeholder, ya, dengan para pengguna layanan. Di sini kita lihat ada ability, ya, kemudian ada attitude, ada appearance, attention, action, dan accountability. Nah, apa yang dimaksud dengan ability? Ability adalah
pengetahuan dan keterampilan ya yang dimiliki oleh para pegawai untuk menunjang pekerjaannya dan mendukung kegiatan operasional organisasi publik tercapai dengan optimal. Jadi seorang pegawai petugas pelayanan itu yang profesional seyogyanya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik ya mengenai soft skill maupun hard skill-nya. Bidang pekerjaan mereka di organisasi publik gitu ya. Jadi kemampuannya itu, keterampilannya itu tentunya harus terkait gitu ya dengan kebutuhan ya, kebutuhan yang diperlukan oleh para pegawai tersebut untuk menunjang program pelayanan prima ya. Jadi ini kemampuan pengetahuan, ada kemampuan keterampilan baik soft skill maupun hard skill itu tentunya terkait dengan pengetahuan dan keterampilan yang memang dibutuhkan di suatu instansi atau organisasi pelayanan. Yang kedua berikutnya adalah sikap ya. Sikap ini tentunya terkait dengan perilaku atau perangai yang ditampilkan atau yang kita bisa lihat dari seorang pegawai pelayanan ya. Ketika dia melaksanakan pekerjaannya atau berhubungan dengan para relasinya ya. Relasi itu bisa rekan kerjanya, bisa pelanggan dan bisa pengguna. Jadi seorang pegawai itu harusnya ya bisa bersikap ya dan berperilaku yang lugas ya, tidak kaku gitu ya. Apa namanya itu lugas gitu ya. Lugas itu artinya dinamis gitu ya. Mudah beradaptasi. Kemudian dia juga harus memiliki sikap yang membangun hubungan jangka panjang dengan stakeholder dan organisasi publik ya. Jadi sebagai seorang petugas pelayanan publik harusnya mereka bisa menjaga sikapnya ya, cara berbicaranya, bahasa tubuhnya gitu ya. Kenapa? Karena sikap itu bisa menentukan hubungan dengan para pengguna layanan. Berikutnya adalah penampilan ya. Penampilan appearance itu terkait dengan tampilan fisik ya. Tampilan fisik maupun non fisik dari seorang petugas pelayanan. Jadi sebaiknya seorang pegawai layanan itu harus mampu berpenampilan menarik ya, baik secara fisik maupun non fisik ya, sehingga nanti dia bisa menjadi magnet ya dalam membangun hubungan jangka panjang. Penampilan itu kan bisa kita sebut juga atau kita definisikan ya sebagai kondisi pegawai ya. Kondisi pegawainya itu seperti apa, fisiknya bagaimana, non fisiknya bagaimana. Yang sebetulnya penampilan itu bisa merefleksikan kepercayaan diri dan juga kredibilitas ya dirinya maupun organisasi yang dia wakilkan kan terhadap pelanggannya. Jadi seharusnya seorang petugas pelayanan gitu ya bisa memberikan ya menampilkan fisik tampilan yang enak dilihat. Kemudian perhatian atau attention ya. Perhatian itu kan artinya kepedulian ya, kepedulian kita terhadap orang lain. Nah, dalam hal ini tentunya kepedulian seorang petugas terhadap stakeholder organisasi publik ya. Baik itu secara langsung maupun tidak langsung ya. Ngapain aja sih? Ya berarti mereka harus memahami kebutuhan dan keinginan stakeholdernya. Kemudian memahami ketika seseorang memberi saran dan kritik yang disampaikan, kemudian ditindaklanjuti gitu. Nah, kepedulian para pegawai kepada pelanggan itu tentunya berkaitan dengan perhatian ya akan kebutuhan dan keinginan pelanggan ya. Atau juga dia harus bisa memahami saran dan kritik yang disampaikan oleh para pelanggan mereka. Berikutnya adalah tindakan atau action. Ini adalah kegiatan nyata ya, berbagai kegiatan nyata yang dilakukan oleh pegawai petugas pelayanan ya sebagai wujud dari
profesionalismenya dalam bekerja. Jadi sebenarnya tindakan yang dilakukan oleh para pegawainya itu tentu didasarkan atas pemahaman mereka tentang filosofi pelayanan prima, ya, sehingga pegawai itu nanti mampu mencerminkan jati diri, ya, identitas diri organisasi tempat mereka bekerja, ya. Kenapa? Karena mereka memiliki kemampuan untuk bisa menerapkan nilai-nilai keorganisasian dari organisasi yang diwakilinya, ya. Jadi para pelanggan itu bisa menganggap bahwa organisasi tersebut, gitu ya, para petugas tersebut menomorsatukan mereka. Kenapa mereka merasa begitu? Karena mereka sudah dilayani, dibantu, gitu ya, dengan tulus dan ikhlas. Kemudian berikutnya adalah tanggung jawab, ya, accountability. Ini adalah suatu sikap, ya, keberpihakan kepada stakeholder sebagai wujud untuk meminimalisasi resistensi terhadap organisasi publik. Jadi ini adalah wujud kepedulian, ya, untuk menghindarkan atau meminimalkan kerugian atau ketidakpuasan pelanggan. Dengan cara apa? Ya, kita berpihak kepada pelanggan, ya. Kita peduli kepada pelanggan. Dengan kita melayani pelanggan, dengan kita punya sikap untuk peduli, artinya kita bertanggung jawab untuk menghindari dan meminimalkan kerugian. Kalian ingat, ya, video pada pertemuan pertama, ya, bagaimana seorang pelanggan merasa kecewa karena dia tidak dilayani dengan baik, dan akibatnya dia menyebarkan informasi melalui sosial media, ya, bahwa toko yang dia kunjungi itu tidak bagus, ya, tidak memuaskan dia sebagai pelanggan. Nah, efeknya akan sampai ke situ. Tapi kalau para pelayan, para petugas yang melayani ini memiliki tanggung jawab yang kemudian diwujudkan dengan sifat kepedulian mereka kepada pelanggannya, nah tentunya hal-hal seperti yang ada di video sebelum itu tidak akan terjadi, ya, karena dia akan puas. Dan ketika dia men-share ke media sosialnya, tentu yang di-share adalah fakta-fakta yang bagus, gitu ya, fakta-fakta yang sudah memuaskan dirinya. Nah, demikian, ya, penjelasan saya untuk materi TQM dan kompetensi pelayanan prima pada hari ini. Kesimpulannya adalah bahwa perlu diperhatikan, TQM adalah program perbaikan kualitas terus-menerus. Dia tidak pernah berakhir, ya, dan perlu didukung oleh manajemen dan melibatkan setiap orang dalam organisasi. Jadi keterlibatannya itu adalah penuh, ya, semua orang harus terlibat, semua orang harus tahu memahami bahwa kualitas itu perlu ditingkatkan secara terus-menerus. Dan TQM itu diyakini sebagai suatu filosofi bisnis yang selalu berusaha untuk memperbaiki output, ya, termasuk juga kinerja finansial, kemudian sistem manajemen organisasinya, kemudian jaminan kelangsungan hidup jangka panjangnya, dengan cara memberi kepuasan kepada pelanggannya tanpa meninggalkan seluruh kepentingan stakeholder-nya. Oke. Kemudian keberhasilan dalam mengembangkan dan melaksanakan pelayanan prima itu perlu didukung kemampuan dalam pemilihan konsep pendekatannya berdasarkan A6. Jadi attitude, attention, action, ability, appearance, accountability itu semua harus ada di dalam diri seorang petugas dan menjadi karakteristik yang melekat, gitu ya, melekat secara otomatis di dalam kehidupan mereka. Baik, demikian penjelasan saya untuk materi pertemuan 4. Selamat belajar dan salam cendekia.